Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sabbe sankara anicca yada panyaya pasati atta nibindati dukke esa mako visuddhya. Segala sesuatu yang terkondisi tidaklah kekal. Apabila dengan kebijaksanaan orang melihat hal ini, maka akan merasa jemu dengan penderitaan. Inilah jalan menuju pada kesucian. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Para upasaka, upasika, saudara-saudari Dharma yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita kembali bersama-sama membahas Dharma. Namun, pada kesempatan ini, kita berbeda dengan minggu-minggu yang sebelumnya. Karena kita ketahui bahasanya di Indonesia, khususnya di Batam, sedang marak virus COVID-19 atau Corona. Namun hal ini tentunya tidak menyurutkan kita untuk tetap saling belajar Dharma, tetap belajar Dharma. Para upasaka, upasika, saudara-saudari Dharma yang berbahagia, berkenaan dengan wabah atau penyakit yang sedang melanda, tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Bagaimana kita sebagai umat Buddha menyikapi hal tersebut? Virus corona atau wabah penyakit sebenarnya tidak hanya terjadi pada saat ini. Pada kehidupan zaman Buddha sekalipun sudah pernah terjadi, yaitu tepatnya di kota Vesali. Pada saat itu kota Vesali dilanda wabah kelaparan, kekeringan, sehingga banyak terjadi kematian, banyak orang yang meninggal karena kelaparan tersebut. Sehingga di situ banyak memunculkan mayat-mayat jenazah yang tidak terurus, menimbulkan bau busuk, bau menyengat, sehingga dengan demikian menimbulkan berbagai wabah penyakit yang muncul. Hal ini kemudian diketahui oleh Sang Buddha yang diberitahukan oleh siswa beliau. Kemudian Buddha mengunjungi kota tersebut. Sampai di kota Vesali, tiba-tiba saja hujan turun dengan sangat lebatnya, sehingga membersihkan mayat-mayat yang berkelimpangan, jenazah-jenazah yang berkelimpangan tersebut, dan menghilangkan bau atau aroma segala penyakit yang ada. Kemudian dengan peristiwa tersebut, Sang Buddha menyuruh kepada Ananda agar membacakan Ratana Sutta, mengelilingi kota Vesali dengan melafalkan Ratana Sutta. Setelah selesai melafalkan Ratana Sutta, kemudian wabah penyakit yang melanda di kota Vesali sirna dan kembali kota tersebut seperti sedia kala. Hal ini bisa diambil kesimpulan para upasaka-upasika bahwasanya wabah atau penyakit ini tidak hanya saat ini saja. Ini artinya sesuai dengan ajaran Sang Buddha, yaitu tentang segala sesuatu yang terkondisi tidaklah kekal. Maka pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang hukum kesunyataan, yaitu tilakana. Tilakana atau hukum tiga corak umum termasuk salah satu dari hukum kesunyataan atau hukum kebenaran dalam ajaran agama Buddha. Terdiri dari tiga, tilakana, tiga lakana, tiga corak umum, tiga corak kebenaran, yaitu
sabe sankara anicca, sabe sankara dukkha, sabe dhamma anatta. Sabe sankara anicca, atau yang pertama yaitu anicca. Sabe sankara anicca, segala sesuatu yang terkondisi adalah tidak kekal. Anicca berasal dari kata a dan nicca, atau tepatnya an dan nicca. An itu tidak atau bukan, dan nicca itu artinya kekal. Dengan demikian anicca berarti tidak kekal. Jadi segala sesuatu, sabe sankara, sabe segala sesuatu yang terkondisi tidaklah kekal. Kita harus percaya dan yakini bahasanya wabah atau virus corona ini pun sejatinya tidak akan kekal. Karena kita yakin dan sadar bahasanya ini pun akan berlalu. Ini pun akan berlalu. Maka dari itu kita sebagai umat Buddha tidak terlalu takut dan tidak terlalu khawatir terhadap wabah yang sedang melanda dunia ini. Kita tetap waspada dan perhatian atau sati sampajana terhadap segala suatu penyakit tersebut. Ikuti anjuran pemerintah dan tetap hidup dengan bersih, pola makan yang cukup, jaga kesehatan. Ini yang terpenting. Tetapi pada dasarnya sesuai ajaran Buddha bahwa segala sesuatu yang terkondisi tidaklah kekal. Maka kita yakini bahwa virus atau pandemi COVID-19 ini pun suatu saat akan berlalu. Hanya saja kapan yang kita tidak ketahui hal tersebut. Para upasaka upasika yang berbahagia, hukum kesunyataan atau anicati ini bersifat universal, artinya adalah umum, berlaku bagi siapa saja, kapan saja, baik itu bagi manusia, gugusan-gugusan, binatang, tanaman, gunung, sungai, dan sebagainya. Semua yang terkondisi termasuk dalam hukum kesunyataan itu, yaitu tidaklah kekal. Bergerak, mengalami proses terus dan menerus. Upada yang artinya timbul. Kemudian titi yang berlangsung artinya, dan banga yang berarti lenyap. Jadi segala yang terkondisi itu akan timbul, berlangsung, dan pasti akan lenyap. Sama halnya dengan ini, kita selalu berdoa, berharap timbulnya virus corona ini ada waktunya pada saat itu di kota Wuhan. Kemudian berlangsung atau titik ini menyebar ke berbagai wilayah, negara, sampai pada saat ini menyebar di Indonesia. Ini sedang berproses. Kemudian suatu saat pasti akan lenyap. Kita senantiasa berdoa akan hal tersebut. Karena bersifat universal ini, maka suatu saat apa yang terjadi pada kita merupakan suatu hasil dari sebab dan kondisi yang selalu berubah-ubah, selalu berubah terus-menerus tanpa ada henti. Inilah yang disebut sebagai anicca, proses anicca, atau hukum kesunyatan, yaitu anicca. Yang kedua, sabe sankara dukkha, segala sesuatu yang terkondisi adalah atau bentuk penderitaan. Dukkha berasal dari kata du dan ka. Du itu sukar, dan ka itu dipikul, ditahan. Jadi dukkha itu
sukar untuk dipikul atau ditahan. Dalam hal ini duka berarti penderitaan. Dalam bahasa Indonesia duka berarti penderitaan. Segala sesuatu yang terkondisi adalah penderitaan. Jadi kondisi-kondisi yang muncul yang disebabkan oleh timbulnya virus corona merupakan bentuk menyebabkan penderitaan bagi kita sebagai manusia. Apabila kita merasakan penderitaan, karena ada 12 macam atau jenis penderitaan. Yang pertama adalah penderitaan karena kelahiran, penderitaan karena ketuaan atau masa tua, penderitaan karena kesakitan, penderitaan karena kesedihan, penderitaan karena ratap tangis, penderitaan karena jasmani secara fisik, penderitaan karena batin, penderitaan karena putus asa, penderitaan karena berkumpul dengan orang yang tidak disenangi, penderitaan karena berpisah dengan orang yang dicintai, dan penderitaan karena tidak tercapai apa yang diinginkan. Ada 12 macam penderitaan ini. Kalau kita analisis, salah satunya adalah yang disebabkan oleh COVID-19, penderitaan karena rasa sakit atau penyakit. Kita takut, pada dasarnya takut karena kita akan mengalami yang namanya kematian. Dan tentunya apabila orang diserang oleh penyakit ini akan menderita terlebih dahulu. Maka penderitaan itu adalah bentuk daripada bentuk penderitaan yang disebut sebagai kesakitan atau perasaan sakit. Dalam hal ini penderitaan disebut dikategorikan menjadi 3 bagian sebagai duka, yaitu penderitaan biasa, penderitaan yang timbul karena fisik, yang tadi saya sebutkan sebagai contoh, yaitu sakit gigi, sakit kepala, kemudian sakit yang disebabkan oleh virus, flu, batuk, pilek, dan sebagainya. Ini bentuk sakit dalam bentuk fisik. Ini disebut sebagai duka. Setiap orang pasti akan mengalami penderitaan, akan merasa menderita ketika mengalami sakit. Jangankan sakit karena virus, sakit karena batuk, karena masuk angin, karena jatuh, terluka, itu saja kita akan merasakan sakit dan memunculkan penderitaan. Apalagi sakit yang disebabkan oleh berbagai macam penyakit yang virus atau bakteri. Kemudian viparinama duka atau atau penderitaan yang disebabkan karena perubahan. Karena perubahan yang muncul ini karena sebab anicca tadi. Tidak ada yang kekal yang muncul pada diri kita. Perubahan karena penderitaan karena adanya perubahan yang timbul pada diri kita. Usia tua, perubahan menjadi tua, menua kita, rambut kita memutih, kita sudah mulai sibuk ingin berupaya untuk mengecat rambut kita supaya menjadi hitam kembali. Ini bentuk penderitaan karena perubahan. Giginya semakin lama, kalau sudah tua maka akan semakin hilang atau berkurang. Ini juga bentuk penderitaan. Kenapa? Karena tidak memiliki gigi akan merasakan penderitaan ketika mengunyah makanan kesukaan, misalnya daging atau makanan yang menjadi favoritnya yang keras. Ini merasakan penderitaan karena adanya perubahan. Ini bentuk viparinama duka karena adanya perubahan. Karena kita sadari, kita ketahui bahwasanya dalam ajaran agama Buddha segala yang terkondisi, segala yang terbentuk
itu tidak kekal, termasuk raga kita, jasmani kita. Ini akan selalu berubah dari waktu ke waktu. Inilah yang menyebabkan kemudian seandainya kita tidak menyadari hal tersebut, kita akan merasa menderita batin kita. Kemudian yang ketiga adalah sankara duka, yaitu penderitaan akibat kondisi yang terus berubah yang disebabkan oleh perubahan yang ada hubungannya dengan pancaskanda. Skanda terdiri dari 5, yaitu sanya kanda atau pencerapan, wedana kanda atau perasaan, kemudian sankara kanda, bentuk-bentuk pikiran, dan winyana kanda, yaitu kesadaran, serta rupa kanda, bentuk rupa atau jasmani atau fisik kita. Saudara-saudari sedharma yang berbahagia, kemudian yang ketiga, ajaran agama Buddha tentang hukum kesunyatan tilakana yang ketiga, yaitu sabe dhamma anatta. Segala sesuatu yang terkondisi maupun yang tidak terkondisi adalah tanpa inti yang kekal. Tidak ada inti yang kekal. Anatta artinya an, itu tidak. Kemudian atta bisa diartikan sebagai jiwa atau roh. Anatta artinya memiliki makna yang sangat luas. Bisa saja menjadi ego, kemudian jiwa, diri, kepribadian, dan lain-lain. Sabe dhamma anatta, segala sesuatu yang terkondisi, yang tidak terkondisi, tidak memiliki inti atau jiwa yang kekal. Saudara-saudari sedharma yang berbahagia, demikianlah yang bisa saya sampaikan materi Dhamma pada kesempatan kali ini. Intinya bahasanya, dengan merebaknya COVID-19 atau virus corona ini, kita sebagai umat Buddha jangan terlalu takut dan jangan terlalu khawatir yang berlebihan. Karena dengan perasaan takut yang berlebihan, perasaan khawatir yang berlebihan akan menurunkan sistem imun kita, sehingga kalau imun kita turun atau berkurang menjadi lemah, dan segala penyakit akan mudah menjangkiti kita. Dan ajaran agama Buddha tentang hukum kesunyatan ini tentunya bisa menambah motivasi kita, semangat kita untuk tetap menyebarkan Dharma, untuk tetap mempraktekkan Dharma dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu, segala sesuatu yang terkondisi adalah tidak kekal, akan selalu berubah-ubah setiap waktu, setiap detik, setiap saat. Kemudian yang kedua, segala sesuatu yang terkondisi adalah bentuk penderitaan atau tidak memuaskan. Dan yang ketiga, segala sesuatu yang terkondisi maupun yang tidak terkondisi adalah tidak ada inti yang kekal. Saudara-saudari sedharma yang berbahagia, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan pada saat ini menjadi pengetahuan bagi kita untuk tetap melaksanakan ajaran Dharma atau Buddha Dharma. Saya akhiri, salam dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.